Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas pidgin dan kreol dari mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Pratiwi, dan yang kedua ada Salsabila, dan yang ketiga ada Sonia Rizky Wulandari. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu lingua franca. Lingua franca menurut Wardok tahun 2010, orang-orang yang ingin berbicara tetapi mempunyai bahasa yang berbeda-beda harus menemukan cara berkomunikasi, yaitu dengan lingua franca. Lingua franca atau bahasa Latin yang artinya adalah bahasa bangsa franca adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Lingua franca mempunyai dua pemer lain, yaitu dipakai hanya pada hubungan-hubungan sementara dengan tujuan terbatas, khususnya perdagangan. Yang kedua, tidak memiliki struktur gramatik yang betul-betul mantap dan mungkin adanya pensejajaran kata-kata. Selanjutnya, contoh lingua franca. Yang pertama adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Di kawasan ini, bahasa ini dipergunakan tidak hanya oleh penutur ibunya, namun oleh banyak penutur kedua sebagai bahasa pengantar. Contoh kedua yang paling jelas saat ini adalah bahasa Inggris, yang merupakan lingua franca internasional untuk bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan penerbangan. Ada banyak lingua franca yang lainnya terpusat pada daerah tertentu seperti Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol. Selanjutnya, bahasa pidgin. Menurut Wardok dan Fuller, pada tahun 2015, bahasa pidgin adalah lingua franca yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan lokal sementara. Pidgin dituturkan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarga mereka. Jika pidgin tidak lagi dia butuhkan, maka ia akan mati. Tetapi di area tertentu, pidgin diciptakan secara terus-menerus. Holm dalam Wardok pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pidgin merupakan bahasa yang disederhanakan yang dihasilkan oleh kelompok atau komunitas yang tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa ini berkembang karena mereka membutuhkan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi tanpa belajar bahasa asli dari masing-masing kelompok. Proses pidginisasi bahasa melibatkan setidaknya 3 bahasa dan 1 bahasa yang mendominasi bahasa lainnya. Jika hanya melibatkan 2 bahasa, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Bahasa pidgin ini digunakan oleh masyarakat Buddha yang bekerja sebagai pedagang dan berasal dari tepi pantai. Masyarakat Buddha menggunakan bahasa pidgin sebagai bahasa perdagangan karena bahasa yang digunakan pedagang dan pembeli bermacam-macam. Hal ini menjelaskan bahwa ragam bahasa pidgin lebih banyak digunakan sebagai lingua franca oleh orang-orang yang tidak dapat berbahasa standar yang digunakan oleh penutur. Pidginisasi umumnya melibatkan beberapa jenis penyederhanaan bahasa, seperti pengurangan struktur kata, struktur gramatikal, toleransi variasi pengucapan, dan pengurangan jumlah fungsi yang digunakan dalam bahasa pidgin. Selanjutnya, contoh bahasa pidgin. Yang pertama yaitu bahasa Inggris pidgin Hawaii, dan yang kedua Tokpisin yang biasa digunakan di Papua Nugini, dan yang ketiga bahasa Arab Juba yang digunakan di Sudan Selatan. Bahasa kreol. Kreol adalah keturunan dari bahasa pidgin yang menjadi bahasa ibu bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian besar bahasa kreol ini berakar dari bahasa Indo-Eropa sebagai bahasa dasarnya. Kreol merupakan sebuah pidgin yang membutuhkan penutur asli. Kreol dipelajari oleh anak-anak sebagaimana bahasa pertama mereka dan digunakan dalam ranah yang luas untuk berkomunikasi. Bahasa kreol muncul ketika pidgin menjadi bahasa ibu pada suatu komunitas tertentu.
Wardok berpendapat bahwa Kreol adalah bagian dari bahasa Pidgin yang telah dipakai dari waktu ke waktu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa Kreol muncul ketika bahasa Pidgin menjadi bahasa ibu dari sebuah generasi baru anak-anak. Contoh bahasa Kreol. Kreol Arab, Kreol Inggris, Melayu Betawi, Melayu Ternate, Melayu Banda, dan Kreol Portugis. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.